Oke, para sahabat edukasi bersama. Kembali lagi, ini ada berita menarik hari ini. Haruskah PNS cemas? Perhitungan gaji 2021 berubah total. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Jakarta, gaji pokok pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara atau ASN pada 2021 dipastikan tidak akan berkurang alias penuh tanpa adanya potongan meskipun ada rencana pemerintah melakukan perombakan komponen gaji. Formulasi gaji PNS ditetapkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Seperti diketahui, pemerintah saat ini berencana untuk merombak komponen gaji. Pembahasan itu saat ini tengah dibahas oleh kementerian atau lembaga terkait melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Tak hanya gaji pokok yang tetap, pemerintah juga memastikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS akan diberikan secara penuh. Artinya, tidak ada potongan tunjangan kinerja seperti yang diberikan pada tahun ini. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia. Dia menuturkan, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021 sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS. Apakah tahun depan berlaku? Ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19, ujar Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto saat menjadi pembicara dalam Rakornas Kepegawaian BKN Virtual 2020. Senin tanggal 21 bulan 12 2020. Aturan baru gaji PNS, kata Haryomo, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan pemerintah manajemen PNS. Pertama, seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini. Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan, sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryomo mengatakan secara substansial, sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang dan masa kerja, menuju ke sistem berbasis harga jabatan atau job price, didasarkan pada nilai jabatan atau job value. Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan atau job evaluation
yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Selain komponen gaji, pemerintah juga menetapkan kebijakan gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 dan masuk di dalam alokasi yang telah diperhitungkan di dalam alokasi dasar formula untuk daerah, yakni dana alokasi umum atau DAU daerah. Adapun total DAU termasuk di dalamnya komponen gaji 13 dan THR sebesar 390,2 triliun. Ini menarik sekali. DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12 telah diperhitungkan formasi calon pegawai negeri sipil daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya. Tulis salah satu pasal di UU APBN 2021. Sama seperti pemberian gaji, maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahun pun selalu dipersiapkan. Berikut 13 penerima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Ke-1, PNS. Kedua, prajurit TNI. Ketiga, anggota Polri. Keempat, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi induknya. 6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas. 8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 10. Penerima pensiun dan penerima tunjangan. 11. Pegawai non-pegawai negeri sipil pada LNS, LPP, dan BLU. 12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-13, calon PNS. Demikianlah berita yang sangat menarik untuk disimak untuk semua PNS atau ASN, P3K, dan pensiunan. Demikian informasi dari Edukasi Bersama hari ini. Tonton dan dengarkan berita penting ini. Selamat beraktivitas.